saya Asintia Zahra Lovivia Rizky dari kelas 10 IPA 5, absen 1. Hai, perkenalkan nama saya Emita Loya Ramadanti dari X IPA 5, absen 7. Halo, perkenalkan nama saya Kate Sakina Raudia dari X MIPA 5, absen 10. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiel Putra dari kelas 10 IPA 5, absen 18. Hai, perkenalkan nama saya Rafi Akbar Rizky Atala Rohman dari kelas 10 IPA 5, absen 29. Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nuraisyah Hidayati, saya dari kelas X IPA 5, absen 35. Di sini saya akan membahas tentang asal-usul nenek moyang Indonesia. Ada banyak teori yang membahas tentang asal-usul nenek moyang Indonesia dan saya akan menjelaskan dua di antaranya yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu atau bisa juga disebut dengan Melayu tua adalah istilah untuk menyebut ras Melayu yang datang ke Indonesia pertama kali dari dua gelombang. Mereka ini diperkirakan datang dari Cina bagian selatan, tepatnya di daerah Yunan. Nenek moyang orang Melayu Polinesia tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka datang pada sekitar 2000 sebelum Masehi. Ini adalah gambar rute perjalanan bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu ke Nusantara atau Indonesia. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui Malaysia, lalu ke Sumatera, dan jalur timur atau utara melalui Filipina, lalu Sulawesi. Ciri fisik orang Proto-Melayu adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan Neolitikum karena hampir semua peralatannya terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Contohnya adalah kapak persegi. Kapak persegi ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Keturunan bangsa Proto-Melayu adalah suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kehidupan mereka yang terisolasi menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam. Mereka lebih terpapar dengan kebudayaan Kristen karena para penginjil datang ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Kristen dan peradaban baru dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah Deutero-Melayu. Deutero-Melayu atau bisa juga disebut dengan Melayu Muda adalah orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua, yaitu pada sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa Deutero-Melayu masuk ke Nusantara melalui jalur barat, yaitu dari Yunan, tepatnya di Teluk Tonkin, lalu Vietnam, Malaysia, hingga ke Nusantara. Ciri fisik bangsa Deutero-Melayu diantaranya adalah tinggi badannya 135 sampai 180 cm, berat badannya 30 sampai 75 kg, warna kulit antara kuning dan coklat hitam, warna rambutnya antara coklat dan hitam, dan bentuk rambutnya antara lurus atau keriting. Kehidupan mereka lebih maju daripada Proto-Melayu. Perkakas mereka terbuat dari logam yang berasal dari Dongson. Dongson adalah daerah di Vietnam Utara. Benda-benda tersebut seperti nekara, cendrasa, bejana perunggu, manik-manik, dan arca. Benda-benda tersebut ditemukan di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Keturunan bangsa Deutero-Melayu adalah suku Jawa, Melayu, dan suku Bugis. Oke, yang ketiga ada ras Melanosoid. Ras ini terletak di sebelah timur Irian dan benua Australia. Jika di Kepulauan Indonesia, mereka tersebar di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan NTT. Selain Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fuji Vanuatu juga tergolong ras Melanosoid. Berbicara mengenai awal mula kedatangan bangsa ini di Kepulauan Indonesia berawal dari zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Saat itu Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Jadi ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, laut menjadi beku, sehingga permukaan laut lebih rendah. Mulai saat itu muncul pulau-pulau baru yang dimana memudahkan manusia berpindah dari Asia menuju. Lalu mengenai perjalanan perpindahan bangsa Melanosoid ini terbilang unik, karena ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang terhubung dengan Papua.
saat itu mencapai 100.000 jiwa yang meliputi Australia dan Papua yang dikenal hingga saat ini peradaban Paleolitik. Tapi di saat itu, pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik lagi, pada tahun 5000 sebelum Masehi, kepulauan Australia dan Papua terpisah hingga saat ini. Selanjutnya, asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia yang penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar di timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Lalu mengenai manusia wajak. Di Papua, mereka hidup berkelompok di sekitar sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan, meramu, serta berburu hewan di hutan. Tempat tinggal mereka hanya berupa perkampungan yang terbuat dari bahan seadanya dan menempel di. Namun, pada saat itu terjadi pertentangan, yaitu bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk NTT dan selanjutnya yang keempat. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan Spanyol karena yang mereka dijumpai itu berkulit hitam. Sedangkan kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti barang. Kulit mereka coklat tua dan rata-rata tinggi 155 cm. Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon. Persebaran bangsa ini cukup luas yang melingkupi Jambi, Siak, dan Sulawesi. Berbicara dengan periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan berasal satu kelompok dengan ras dan budaya yang sama. Itulah nenek moyang kita hingga saat ini. Di ras ini terdapat bahasa Austronesia atau biasa disebut Melayu Polinesia. Lalu dikelompokkan menjadi dua, yaitu Sarasin, bahasa Aceh dan bahasa pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Jawa, Bali, yang memiliki hubungan dengan bahasa Malangi di Madagaskar, Talagot, di Luzon. Persebaran bahasa tersebut digunakan pelaut untuk lebih maju. Selain itu, terdapat bahasa Halmahera Utara yang digunakan bangsa Halmahera. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut hingga mencapai kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens, atau dalam buku literatur disebut manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya, yaitu Afrika, mereka tidak memiliki tempat tujuan. Inilah awal mula dari teori out of Africa. Mereka hanya berpikir bagaimana cara menemukan ladang kehidupan baru yang menjanjikan. Lalu, mereka mengeksplorasi sumber daya lingkungan yang tersedia untuk bertahan hidup. Waktu terus berlalu, karena perubahan alam terus bertambah, membuat mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Kemudian, mereka menyebar hingga ke wilayah timur kepulauan Indonesia, bahkan mencapai Melanesia Barat dan Australia. Kemudian, sekitar 4.000 sampai 3.000 tahun yang lalu, kepulauan Indonesia kedatangan orang-orang baru. Mereka membawa budaya baru yang biasa disebut dengan budaya Neolitik. Budaya ini dicirikan dengan kehidupan yang menetap dan domestikasi hewan dan tumbuhan. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi dan Kalimantan. Oleh karena itu, menurut Harry Truman dan Herawati Sudoyo, genetika manusia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari 2 atau lebih populasi moyang. Dari sudut penggunaan bahasa, Kepulauan Indonesia yang memiliki lebih dari 700 etnis dengan 706 bahasa daerah dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu Austronesia dan non-Austronesia atau biasa disebut Papua. Multamia RMT Lauder
menjelaskan telah terjadi pinjam-meminjam leksikal antara bahasa Austronesia dan non-Austronesia. Dan diperkirakan 30% dari semua bahasa yang hidup saat ini merupakan bahasa non-Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia cenderung ditemukan di daerah pesisir, namun dapat ditemukan juga di daerah pedalaman Papua Nugini. Gambaran itu menunjukkan adanya gambaran pola yang kompleks tetapi jelas, yaitu dari barat ke timur. Berdasarkan hubungan itu, nyatalah bahwa hubungan Austronesia dengan non-Austronesia bagaikan kain tenun yang benang-benangnya terjalin dengan indah. Lalu kita masuk ke corak kehidupan masyarakat masa praksara. Yang pertama yaitu pola hunian. Pola hunian memperlihatkan dua karakter yang khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Pola hunian dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Contohnya, situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan contoh-contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni kecenderungan di pinggir sungai. Karena mengingat keberadaan air yang memiliki berbagai manfaat. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula tumbuhan. Air memberi kesuburan bagi tumbuhan. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu kita masuk ke corak kehidupan masyarakat masa praksara. Yang pertama yaitu pola hunian. Pola hunian memperlihatkan dua karakter yang khas, yaitu kedekatan dengan sumber air dan kehidupan di alam terbuka. Pola hunian dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Contohnya, situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan contoh-contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni kecenderungan di pinggir sungai. Karena mengingat keberadaan air yang memiliki berbagai manfaat. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula tumbuhan. Air memberi kesuburan bagi tumbuhan. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu masa berburu dan meramu, atau yang bisa disebut food gathering and hunting period. Masa berburu dan meramu memiliki ciri-ciri yaitu pertama, mata pencarian bergantung pada alam yaitu dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, tempat tinggal mereka sering berpindah-pindah atau yang bisa disebut nomaden. Tempat tinggal mereka biasanya ada di goa dan di atas pohon. Tapi, seiring perkembangan zaman, ada yang hidup di gua atau di tepi pantai. Yang keempat yaitu peralatan terbuat dari tulang dan batu yang masih kasar. Berikut contoh gambar tempat tinggal masyarakat praksara serta peralatan yang terbuat dari tulang dan batu yang masih kasar. Kemudian, ciri masa berburu dan meramu di tingkat lanjut yang pertama yaitu mulai mengenal pembagian tugas berdasarkan kelamin. Laki-laki bertugas untuk berburu dan perempuan bertugas untuk mengumpulkan makanan dan menjaga anak-anak. Yang kedua yaitu mulai semi-setender. Apa itu semi-setender? Semi-setender adalah mulai tinggal menetap walaupun masih berpindah-pindah. Yang ketiga yaitu mulai mengenal sistem kepercayaan, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau orang yang sudah meninggal. Selanjutnya, manusia pendukung masa berburu dan meramu adalah Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus soloensis, dan Homo wajagenensis. Untuk yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Diawali dengan sistem ladang berpindah, sistem bercocok tanam yang masih bergantung pada alam, mulai mengenal sistem pertumbuhan pohon dan membuka lahan, membuat alat-alat untuk bercocok tanam seperti mata panah,
beliung persegi, gerabah, kapal lonjong, dan perhiasan. Dan mulai mengenal sistem perekonomian dengan cara barter. Kemudian mulai mengenal transportasi berupa perahu bercadik, sistem kepercayaan lebih kompleks, hasil budaya berupa peralatan gerabah dan perhiasan dari tanah liat, tulang, dan lain-lain. Manusia pendukung pada masa bercocok tanam adalah Pithecanthropus mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soleniensis. Lalu yang ketiga ada sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praksara terutama periode zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan hidup di alam lain. Oleh karena itu, roh yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Maka dari itu, sistem kepercayaan yang paling menonjol adalah upacara penguburan orang meninggal. Dalam tradisi ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Misalnya barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama mayatnya dengan maksud perjalanan arwah orang yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik. Dalam upacara penguburan ini semakin kaya orang yang meninggal, maka upacaranya juga semakin mewah. Barang-barang berharga yang ikut dikubur juga semakin banyak. Selain upacara penguburan, juga ada upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapat kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus yang gambarnya seperti ini. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Sistem kepercayaan masyarakat praksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, atau sarkofagus. Pada zaman praksara, seorang dapat dilihat kedudukan sosialnya dari cara penguburannya. Bentuk dan wadah kubur dapat digunakan sebagai petunjuk status sosial seseorang, karena penguburan dengan sarkofagus memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan penguburan tanpa wadah. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar ini telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping itu juga muncul kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Lalu yang berikutnya ada dari perkembangan teknologi. Yang pertama, antara batu dan tulang. Peralatan dari batu dan tulang yang seadanya ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua bertepatan dengan zaman Neozoikum, terutama pada akhir zaman tersier dan awal zaman kuarter. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Zaman ini dikatakan zaman batu tua karena hasil kebudayaan dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar. Kebudayaan zaman Paleolitikum ini secara umum terbagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Lalu yang pertama ada dari kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1935. Von Koenigswald menemukan alat-alat dari batu di sungai Baksoka dekat Punung. Alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing. Biasanya disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas yang digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Kapak perimbas itu tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Flores, dan Timur. Selain itu, di Pacitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan chopper sebagai alat penetak dan juga alat serpih, yang gambarnya seperti ini. Lalu yang kedua ada dari kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga tulang. Alat-alat dari batu ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu juga ditemukan tombak bergerigi. Di Sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu, bentuknya indah seperti kalsedon yang sering disebut flags, atau gambarnya seperti ini.
Zaman batu terus berkembang hingga memasuki zaman batu tengah atau zaman batu madya. Hasil dari kebudayaan zaman batu ini jauh lebih maju jika dibandingkan dengan zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Secara garis besar, zaman batu madya terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai dengan lingkungan tempat tinggal, yaitu ada pantai dan ada gua. Zaman Kokken-Modinger. Kokken-Modinger adalah istilah dari bahasa Denmark. Kokken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Sehingga Kokken-Modinger dapat diartikan sebagai tumpukan kulit kerang dan siput yang menumpuk di sepanjang pantai di antara Langsa, di Aceh hingga Medan. Berdasarkan penelitian von Kallenfels pada tahun 1925 ditemukan kapak genggam yang biasa kita kenal dengan pebble, kapak pendek, kapak pipisan, dan batu-batu alat penggiling. Kemudian ada kebudayaan Abri-South-Rosse. Kebudayaan Abri-South-Rosse adalah kebudayaan yang biasa ditemui di gua-gua. Hal ini menandakan bahwa manusia yang hidup di periode ini umumnya tinggal di gua-gua. Berdasarkan penelitian von Stein-Kallenfels pada tahun 1928 sampai 1931 di Gua Jawa dekat Sampung Ponorogo ditemukan hasil alat-alat teknologi bebatuan. Di antaranya adalah flakes, ujung panah, dan tanduk rusa. Yang ketiga ada mengenal api. Api ditemukan sekitar 400.000 tahun yang lalu pada periode Homo erectus. Api sangat berguna bagi manusia. Yang pertama, api dapat menghangatkan diri pada saat musim dingin. Kemudian api juga memperkenalkan manusia pada cara memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Kemudian api juga bisa digunakan sebagai senjata atau penerangan. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara menggosokkan dan membenturkan dua benda padat yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya. Dalam menggosokkan kedua benda dapat dilakukan dengan menggosokkan secara bolak-balik, berputar atau berulang. Penelitian arkeologi Indonesia sejauh ini belum menemukan hasil pembakaran dari periode manusia purba ini. Namun bukan berarti manusia pada periode ini belum mengenal api. Sisa api tertua ditemukan di Censowanja di Tanzania sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Sisa api tertua ini berupa tanah kemerahan dengan tulang binatang. Hal yang sama juga ditemukan di Cina, yaitu sisa pembakaran atau sisa api yang berumur 1 juta tahun. Namun penemuan-penemuan ini belum dapat dipastikan kebenarannya, apakah ini berasal dari perbuatan manusia atau alam.